wabarakatuh. Saya Aulia Safira, NIM E 2019-3107 akan memberikan video tanggapan kepada Bapak Abdul Wadud Nafis, LCMII, selaku pembimbing ekonomi makro Islam. Ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang pertama, perekonomian dua sektor itu perekonomian yang terdiri atas sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis terhadap makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi di suatu negara. Dalam perekonomian dua sektor itu ada yang namanya rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Yang artinya pada rumah tangga produsen ini memproduksi barang dan konsumen yang dikonsumsi. Pada rumah tangga produsen itu biasanya menjual barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Dan rumah tangga produsen akan mendapat konsumen. Dan rumah tangga produsen akan mendapatkan pendapatan ataupun hasil dari penjualan tersebut. Demikian juga pada rumah tangga konsumen itu menyewakan tempat ataupun kerjasama atau modal pada rumah tangga produsen. Kemudian rumah tangga konsumen akan mendapatkan imbalan dari rumah tangga produsen. Selanjutnya itu ada aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan yang menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Kemudian yang kedua, ada sebagian besar pendapatan rumah tangga itu akan digunakan untuk konsumsi, yaitu untuk membeli barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Kemudian sisa pendapatan dalam rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi itu akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Kemudian yang keempat ada pengusaha yang ingin melakukan investasi ataupun menyimpan tabungan rumah tangga yang kemudian akan dikumpulkan untuk institusi-institusi keuangan. Selanjutnya ada kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi itu ada dua. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal. Itu merupakan perbandingan antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Kemudian ada yang kedua itu kecondongan mengkonsumsi rata-rata, merupakan perbandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Selanjutnya ada kecondongan menabung marginal. Kecondongan menabung marginal itu perbandingan antara pertumbuhan tabungan dengan pertambahan disposable income. Sedangkan kecondongan menabung rata-rata itu menunjukkan perbandingan antara tabungan dengan pendapatan disposable. Selanjutnya itu ada fungsi konsumsi dan tabungan. Konsumsi itu adalah fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau disposable. Yang kedua ada tabungan, yaitu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau disposable. Yang keenam, selanjutnya ada investasi dan fungsi investasi. Investasi itu penanaman modal, merupakan komponen kedua untuk menentukan penentuan agregat. Investasi adalah sebuah aktivitas penyimpanan atau penempatan dana pada periode tertentu dengan harapan
penyimpanan itu akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Dana investor yang diinvest pada perusahaan itu untuk yang pertama untuk pembelian barang. Kemudian yang kedua ada pergantian barang-barang modal yang telah diapresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan, kantor, ataupun pabrik. Yang keempat, ada pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Kemudian yang ketujuh, itu ada fungsi investasi, fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi invest otonom, investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak berpengaruh dengan besarnya pendapatan. Investasi berpengaruh atau disebut investasi yang besarnya itu dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Jadi semakin besar pendapatan itu, semakin besar juga investasinya. Yang terakhir ada keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor ini akan tercapai apabila ketika pendapatan nasional itu sama dengan konsumsi dan juga investasi. Kemudian investasi itu sama dengan tabungan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.